Seolah berulang masalah dalam penyelenggaraan haji mulai dari fasilitas, akomodasi hingga korupsi kuota haji. Mencoba mengatasi, pemerintah bentuk kementerian khusus yang menangani masalah ini. Reporter Syifani Aisyah eksklusif berbagi fakta dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Bersama Bapak Dhanil Anzar. Assalamualaikum Bang Dhanil. Waalaikumsalam. Saya akan membahas beberapa kasus dulu ya Pak ya. Penyelenggara ibadah haji sempat menyeret beberapa nama menteri begitu Bapak. Terakhir soal Yakut Khalil Qomas seperti itu yang tersangkut dalam penyalahgunaan kuota haji. Dan apa tanggapan Bapak soal kasus ini? Ini PR besar karena di satu sisi ini adalah ibadah yang sangat sakral. Namun di sisi lain ada potensi ekonomi yang sering dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab untuk berburu rente. Jadi kalau kemudian saat ini misalnya di dalam beberapa periode selalu ada menteri yang tersangkut terkait dengan urusan haji, itu memang hal yang kita sayangkan. Artinya sejarah terus berulang, tidak banyak perubahan-perubahan mendasar dari zaman ke zaman terkait dengan perilaku rente di perhajian kita. Kementerian Haji dan Umroh dibentuk Presiden Prabowo kan berangkat dari aspirasi di DPR dan juga memang keinginan dan kehendak Presiden Prabowo. Sebenarnya bukan sekedar terkait deretan kasus yang terus berulang, tapi juga terkait dengan komitmen Presiden untuk melakukan transformasi terhadap pengurusan haji agar lebih baik. Sempat merekrut gitu ya mantan penyidik KPK, apakah itu menjadi solusi? Saya bersama Gus Irfan berusaha merekrut SDM yang punya komitmen untuk menjaga integritasnya. Makanya salah satunya sumbernya adalah teman-teman penyidik KPK, kemudian ada beberapa teman-teman dari kejaksaan, agar lembaga ini atau institusi ini atau kementerian ini nantinya itu punya wajah baru. Dan wajah barunya itu adalah wajah integritas. Apa yang sudah disiapkan nih Pak oleh Kementerian Haji dan Umroh yang nantinya akan dibentuk untuk melayani jamaah 2026? SOP terbaru sudah kita siapkan. Ada sekitar 306 SOP terbaru penyelenggaraan haji ya, mulai dari keberangkatan sampai dengan kembali lagi. Nah, pesan Presiden itu pastikan terkait dengan pelayanan itu ya harus aman, nyaman, ya, kemudian efisien. Makanya kemudian Presiden berkomitmen untuk segera membentuk atau membangun kampung haji di Mekah untuk memastikan pelayanan akan jauh lebih baik dan lebih efisien. Kalau untuk yang 2026 apakah ada Pak? Belum, jadi 2026 kita akan fokus terkait dengan hambatan-hambatan atau kekurangan-kekurangan penyelenggaraan haji yang terjadi di 2025 dan 2024. Pertama terkait dengan data. Jadi kita jangan sampai nanti ada jamaah haji yang terpisah, misalnya suami istri terpisah hotelnya. Kemudian jangan sampai kemudian ada jamaah yang tertinggal atau kemudian ada jamaah yang dideportasi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus pada pelayanan di Armusna agar kemudian tidak ada jamaah yang tidak dapat tenda, misalnya tidak ada jamaah yang dapat catering yang tidak layak dan sebagainya. Termasuk terkait dengan pembenahan petugas haji. Kita ingin pastikan petugas-petugas haji kita itu bekerja fokus melakukan pelayanan terhadap jamaah, bukan petugas-petugas yang nebeng naik haji, Mbak. Lalu apakah benar Pak BPH membolehkan petugas non-muslim untuk bekerja di sini? Nah, ini jadi debat yang menarik bagi saya ya. Kenapa? Saya memang menyampaikan bahwa di undang-undang yang baru juga itu tidak diatur terkait dengan apakah ASN. Sebenarnya bahasa yang tepat itu ASN di Kementerian Haji nanti harus beragama Islam atau tidak? Tidak. Jadi di Kementerian Haji dan Umroh nanti ASN-nya boleh yang berasal dari agama lain. Jadi menurut Bapak perekrutan non-muslim ini tidak akan menimbulkan kontra maupun kontroversi begitu? Tidak, syariat tidak melarang terkait dengan itu kecuali yang dilarang syariat ya. Soal koordinasi Pak, koordinasi dengan pihak Kemenag Arab Saudi yang sebelumnya diurus oleh Kemenag dan saat ini bagaimana koordinasinya dengan BPH? Arab Saudi itu ketika mendengar kita membentuk Kementerian Haji dan Umroh, Presiden membentuk Kementerian Haji dan Umroh, mereka sangat apresiasi.
Kenapa? Mereka punya counterpart yang setara, yang punya komitmen sama terkait dengan penyelenggara haji. Dan terkait kuota, ada terobosan strategi baru nggak Pak untuk mempersingkat masa tunggu? Nah, tantangan dan problematika haji itu salah satunya antrian panjang, Mbak. Nah, bagaimana bisa mengurangi antrian ini? Ya memang salah satu caranya adalah menambah kuota haji. Nah, agar kuota haji kita bertambah. Dan ini sangat memungkinkan karena Arab Saudi itu memang sampai dengan 2030 itu berencana untuk menambah kapasitas kuota haji yang bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Kalau sekarang 2 juta, mereka berencana beberapa tahun ke depan 2028-2030 bisa sampai 5 juta, 10 juta. Artinya itu akan berefek terhadap kuota haji kita. Baik Bang, terima kasih. Semoga dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh dapat meningkatkan pelayanan kualitas haji di Indonesia seperti Terima kasih Mbak Siva. Pemirsa, Fakta 62 berikut berbagi fakta bersama Dhanil Anzar, dan Fakta 62 masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.